Desa Japan berada di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus bagian utara. Desa Japan pun terkenal dengan suhunya yang dingin dan sejuk dikarenakan letaknya yang berada di lereng Gunung Muria. Oleh sebab itu pula, mata pencarian penduduk desa Japan bermayoritas di bidang pertanian dan perkebunan. Desa Japan sendiri memiliki 4 dusun, yakni Ceklik, Japan Lor, Japan Wetan, dan Dusun Bengkal. Menurut sejarah, Japan berasal dari kata Joponi yang merupakan usaha Syekh Sazali terhadap keadaan buah-buahan di desa Japan yang rasanya pahit. Kemudian oleh Syekh Sazali melakukan usaha melalui munajat kepada Allah dan akhirnya buah-buahan pun menjadi manis kembali. Dalam riwayat lain, kata Joponi diadopsi dari cerita Sunan Muria yang meminta karma Syekh Sazali untuk melawan Sambokong. Berkat dari Joponi Syekh Sazali, akhirnya Sunan Muria berhasil melawan Sambokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pemirsa Santri Muda Raya. Ekspedisi pertama kali ini berada di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Dan sekarang saya sedang berada di Kompleks Rejenu, yakni tepatnya di depan arah masuk makam Syekh Sazali. Syekh Abi Hasan As-Sazali atau dikenal dengan Syekh Sazali merupakan seorang wali kelahiran Baghdad yang berkelana ke tanah Jawa. Adapun kompleks pemakaman Syekh Sazali dan para muridnya berada di Rejenu, yakni di lereng Muria. Rejenu sendiri memiliki arti ngeresenu, tidak berbahagia atau susah, sehingga dari hal itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu peninggalan Syekh Sazali yang masih ada yakni air 3 rasa. Disebut air 3 rasa karena air yang berada di 3 beli ini memiliki rasa yang berbeda. Air 3 rasa ini pula diyakini beberapa masyarakat memiliki khasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dengan hampir sekali, saya terbiasa ke air 5 rasa. Yang air Mas Angge. Terus ke ziarahan yang sebelah masih naik lagi ke sana. Kalau tadi setelah mencicipi air 3 rasa gimana rasanya, Bu? Rasanya kayak kayak itu loh, Mbak. Yang pertama apa? Iya. Yang ini tutup-tutup. Iya, nggih. Dan sebelah sana kayak ada oksigen. Kalau yang air 5 rasa malah lebih enak lagi. Yang tengah itu malah ada air agak asin-asin. Katanya kalau orang-orang minum itu ada karomahnya berupa kesembuhan penyakit dan lain-lain. Menurut jenengan gimana, Bu? Itu kepercayaan ya, Mbak. Kalau nggak percaya ya nggak bisa kok. Kalau kronis ya tetap aja tetap berobat. Oke. Kalau untuk kejawen maksudnya kayak kayak kepercayaannya orang desa ya, Mbak, bisa nyembuhin obat, nyembuhin penyakit. Ya, terima kasih. Hingga kini, makam Syekh Sazali pun ramai dipadati peziarah dari berbagai daerah setiap harinya. Lebih lagi ketika buka luhur Syekh Sazali yang diperingati setiap tanggal 25 Muharram. Pertama kali biasanya goesnya itu 1 minggu 2-3 kali, tapi kalau hari Ahad itu seringnya ke tempat wisata, kadang ke Colo, kadang ke sini, ke Rahtau, ke Sembura, punya ke daerah-daerah wisata-wisata yang dekat dari itu. Yang jenengan ketahui tentang Syekh Sazali ini siapa, Pak? Ya, beliau adalah seorang waliullah yang mana pada dahulu kala beliau memperjuangkan agama Islam di daerah Muria ya, Pak ya. Jadi mungkin di sana ada Sunan Muria, ada rumah sakit di sini ada
saat kita bayangkan zaman dahulu beliau di sini tanpa ada transportasi ya, Masya Allah dapat mengislamkan orang sekitar daerah sini. Beliau sangat luar biasa sekali ya, semoga kita semua mendapatkan berkahnya ya. Amin. Amin, amin. Kalau untuk di sini kan ada air tiga rasa Pak. Menurut jenengan itu kepercayaan orang-orang itu bahwa itu memiliki karomah gitu. Menurut jenengan gimana? Ya saya sih percaya aja ya Mbak, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu kan mengangkat derajat seseorang dari seorang biasa menjadi wali itu biasanya ada karomahnya. Dan karomah itu memang ada. Kalau Nabi mukjizat, karo waliullah karomah, kalau seorang muslim maunah, kan memang ada Mbak. Jadi saya sangat percaya sekali dan memang bisa untuk dapat kita ambil berkahnya, apa yang menjadi hajat kita dapat tawasul kepada beliau, pada Al-Imam Syekh Sadzali, apa yang menjadi hajat kita itu sudah lumrah kita lakukan, dan itu bukan bukan sesuatu hal yang dilarang agama menurut saya, meskipun ada orang yang mengatakan itu katakanlah musyrik atau bid'ah atau apa, tapi saya pribadi mengatakan tidak, karena jelas dalam Al-Quran pun ada tuntunannya, dan dari cerita-cerita nabi-nabi terdahulu pun juga banyak yang melakukan tawasul seperti itu. Kebetulan belum pernah mencicipi Pak, Mang. Insya Allah nanti. Oke. Silakan Setelah ya, ini ya. ya, siap. Oke, siap. Selain Syekh Sadzali, terdapat ulama lain yang berperan menebarkan Islam dan kemakmuran di desa Japan, yakni Mbah Surogonjo. Mbah Surogonjo merupakan pemelihara kuda Sunan Muria dan menjadi salah satu murid Sunan Muria. Selain itu pula terdapat ulama lain yakni bernama Syekh Andong. Makamnya pun berada di jalur pendakian Puncak Argo Piloso. Dan yang satu lagi yakni Nyai Wandansari yang merupakan murid dari Sunan Muria dan menebarkan Islam di Dusun Ceglik. Begitulah cikal bakal dan sejarah desa Japan. Penasaran? Jangan lupa mampir ke desa Japan.